Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang God of High School. Pembahasan ini membahas tentang yang pertama, tujuan turnamen God of High School. Yang kedua, arti dari si kunci. Yang ketiga, apa itu kekuatan pinjaman. Yang keempat, fungsi dari tenaga hayati. Dan yang kelima, yang terakhir, tujuan mubung sebenarnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Turnamen God of High School adalah kompetisi untuk mencari petarung terbaik dari yang terbaik di kalangan anak muda SMA yang diselenggarakan di Korea Selatan, di mana seluruh orang Korea Selatan yang terpilih dan negara yang diundanglah yang dapat berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Turnamen ini diadakan di berbagai tempat sekaligus di Korea Selatan, dan 3 juara teratas akan terpilih untuk mengikuti turnamen nasional. Namun ada tujuan lain dari turnamen God of High School ini. Setelah penjelasan tentang turnamen, Mimin akan beritahu tujuan apa sih itu. Turnamen God of High School dibagi menjadi 5 sesi, tapi sebenarnya ada 4 sesi. Hanya saja, satunya lagi adalah sesi tak terduga. Sesi pertama adalah babak penyisihan, di mana babak penyisihan ini benar-benar mencari peserta yang pantas untuk naik ke sesi selanjutnya. Dengan cara, semua kontestan yang terpilih langsung oleh komisaris harus bertarung satu sama lainnya dengan cara apapun. Bisa dibilang Battle Royale. Nantinya 32 orang yang bertahan akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua adalah turnamen daerah atau regional, di mana turnamen ini akan mengambil juara 1-3 untuk dijadikan satu tim, dan mereka dapat naik ke sesi selanjutnya. Jadi di turnamen ini akan memakai sistem gugur, yang mana dari 32 peserta harus menyisahkan sampai 3 orang teratas. Dan untuk mencapai itu, mereka harus bertarung 1 lawan 1 di atas ring. Sesi ketiga adalah turnamen nasional, di mana semua tim turnamen regional dijadikan satu di turnamen ini. Lalu setiap tim turnamen regional bertarung satu sama lainnya, sampai menyisahkan satu tim yang berisikan 3 orang. Tim inilah yang berhak ke sesi selanjutnya. Sesi keempat adalah turnamen tambahan. Harusnya turnamen ini tidak ada. Berhubung Mubong atau Mujin Park pinter politik, mau tidak mau turnamen ini diadakan. Untuk cerita lebih jelasnya, kalian bisa baca di chapter 169 di webtoon. Di turnamen ini, semua kontestan boleh ikut, dan 2 tim terakhir yang dapat bertahan lolos dari turnamen tambahan ini. Sesi kelima adalah turnamen dunia. Turnamen ini sistemnya sama seperti turnamen nasional. Bedanya, turnamen ini lingkupnya lebih luas, yaitu setiap tim mewakili negara mereka masing-masing. Tim yang bertahan sampai akhir akan dinobatkan menjadi petarung terbaik dari yang terbaik. Sebenarnya, tujuan dari turnamen God of High School untuk sesi 1-3 yang diadakan oleh Mubong atau Mujin Park adalah mencari si kunci. Sedangkan sesi 4-5 yang diadakan oleh Nok bertujuan untuk mengumpulkan peminjam kekuatan di suatu tempat, lalu memusnahkan mereka semua, dan mengumpulkan tenaga hayati. Bagi teman-teman yang belum baca webtoonnya, pasti bingung. Apa itu si kunci? Apa itu peminjam kekuatan? Dan buat apa sih tenaga hayati itu? Mimin akan jelaskan terlebih dahulu tentang si kunci. Namun, sebelum membahas si kunci, kita bahas dulu sejarah terbentuknya si kunci. Dahulu kala, para dewa, manusia, dan monster pernah hidup bersama di bumi. Seiring berjalannya waktu, monster mulai menjadi serakah, dan para monster ingin menguasai wilayah manusia. Sehingga perang besar antar 2 kelompok tak bisa dihindari lagi. Namun, kekuatan monster itu lebih besar daripada kekuatan manusia yang mengakibatkan banyak manusia yang terbunuh. Karena situasi semakin mendesak, pemimpin manusia yang bernama Ungyo atau kita kenal sekarang adalah salah satu dari si 6, meminta bantuan kepada para dewa. Dan setelah melalui negosiasi yang sangat panjang, akhirnya para dewa sepakat untuk meminjamkan kekuatan mereka kepada manusia. Nah, manusia yang mendapatkan kekuatan dewa disebut peminjam kekuatan. Dengan kekuatan inilah, para monster dapat dipukul mundur, sehingga perang antara manusia dan monster akhirnya berakhir. Tapi nasib buruk manusia masihlah belum berakhir. Tanpa disangka-sangka, seorang dewa jatuh cinta kepada pemimpin manusia, yang mengakibatkan dewa tersebut menghancurkan sistem peminjam kekuatan, agar manusia dan dewa setara. Melihat kejadian itu, para dewa menjadi geram dan menghukum mati dewa tersebut. Lalu, para dewa melakukan rapat darurat untuk mencegah umat manusia menyalahgunakan kekuatan dewa. Hasil rapat itu memutuskan bahwa kekuatan manusia haruslah disegel dan memberi batasan kepada manusia agar manusia sama sekali tak bisa menyerang kepada para dewa. Sekaligus, para dewa memisahkan dunia dewa, manusia, dan monster. Selama ada pembatas itu, manusia tidak akan pernah bisa melukai para dewa. Meskipun itu hanya menggores sedikit saja, itu tetap tidak bisa. Dan kekuatan asli mereka tidak akan bangkit. Untuk melepaskan pembatas itu, diperlukanlah si kunci.
Nah, untuk mendapatkan si kunci ini, manusia harus mencari seseorang yang di dalam tubuhnya terdapat bola yang menyala. Untuk saat ini, ada dua orang yang memegang kunci. Yang pertama adalah Pak Ilpyo, dan yang kedua adalah Lee Sun-jin. Tapi, alasan sebenarnya para dewa memberi batasan kepada manusia bukan takut disalahgunakan. Namun, para dewa merasa terancam dengan kekuatan baru manusia. Sehingga mereka memutuskan untuk membatasi dan menyegel kekuatan manusia. Lalu untuk meminjam kekuatan, manusia sendiri dapat meminjam kekuatan tak hanya kepada para dewa. Mereka juga bisa meminjam kekuatan kepada para monster ataupun roh manusia. Namun, manusia hanya bisa menampung satu kekuatan pinjaman. Jadi, dengan kata lain, harus memilih dari ketiga pilihan itu. Untuk melihat seberapa kuat kekuatan pinjaman dapat dilihat dari GP yang ada pada gelang peserta. Semakin tinggi nilai GP, maka semakin kuat kekuatan pinjaman tersebut. GP itu adalah guard point. Kekuatan pinjaman dibagi menjadi 6 kelas. Kelas pertama memanggil senjata atau memperkuat senjata mereka. Seperti namanya, kekuatan ini diaplikasikan kepada senjatanya atau memanggil senjata. Contoh memanggil senjata, palu dari Jingpung Wang, atau perisai Aegis dari Nanhansung. Lalu contoh memperkuat senjata, pedang kayu Jangmi, yang bisa mengeluarkan cahaya berbentuk pedang panjang yang melapisi pedang kayu Jangmi. Kelas pertama adalah kelas yang paling dasar dari kekuatan pinjaman. Kelas kedua, memanggil. Kekuatan pinjaman ini diaplikasikan dalam bentuk objek atau imajinasi pengguna, yang dapat dikontrol oleh si pengguna itu sendiri. Kekuatan pinjaman yang dipanggil oleh si pengguna tidak dapat dilihat oleh semua orang, kecuali dapat dilihat oleh si pengguna sendiri atau mereka memilih untuk mengungkapkannya. Contoh kekuatan pinjaman ini adalah Haitai milik Han Dewi yang seperti anjing. Kelas ketiga, parasit. Jenis kekuatan pinjaman ini berbahaya, karena kekuatan peminjaman ini membutuhkan inang untuk bertahan hidup, dan yang harus menjadi inangnya adalah si pengguna itu sendiri. Apabila kekuatan pinjaman ini menyebar ke seluruh tubuh, maka sang inang kemungkinan akan meninggal. Tapi kelebihannya adalah sang inang mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari parasit ini. Semakin menyebar di seluruh tubuh, maka kekuatan yang diterima sang inang semakin besar pula. Contoh kekuatan peminjaman ini adalah Taikjegal. Kelas keempat, kontrak langsung. Sesuai namanya, kekuatan peminjaman ini melakukan kontrak langsung antara dewa dan pengguna. Sehingga si pengguna bisa dirasuki oleh dewa, tapi kesadaran si pengguna tetaplah ada. Namun, kekurangannya, kekuatan yang diberikan pada si pengguna masihlah kalah dengan kekuatan asli dari dewa itu sendiri. Contoh kontrak langsung, Mirayo yang dapat memasukkan kekuatan pinjaman ke dalam tubuhnya. Baik Suncul yang memiliki tandu Raja Kerbau. Kontrak langsung ini masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu keturunan langsung dari kekuatan peminjaman, di mana si pengguna dirasuki dan dikendalikan oleh dewa yang memberikan kekuatannya kepada si pengguna, sehingga kekuatan dari keturunan langsung sama seperti kekuatan dewa aslinya. Contoh Samuel, yang menjadi kekuatan peminjamannya adalah Setengah Dewa Hercules. Kelas kelima, si kunci. Si kunci adalah jenis kekuatan pinjaman yang sangat langka dan kuat. Orang yang memiliki kekuatan si kunci dan bisa mengaktifkannya, maka orang itu pastilah wadah yang sangat cocok dengan jiwa dari si dewa. Apabila wadahnya tidak cocok dengan jiwa si dewa, maka tubuh orang tersebut tak sanggup menerima keberadaan dewa tersebut. Alhasil, orang itu akan mati. Maka dari itu, kekuatan pinjaman si kunci sangatlah langka. Sebenarnya, si kunci berasal dari jiwa dari si dewa yang dahulunya mengabdi di kayangan dan penuh kesetiaan. Namun, karena dihianati oleh entitas yang lebih tinggi di kayangan, akhirnya dewa itu penuh dengan kemarahan, kebencian, dan keinginan balas dendam pada entitas yang mengkhianatinya. Sehingga dewa itu melepas jiwanya sendiri pergi ke dunia manusia untuk mencari tubuh manusia yang cocok dengan jiwanya. Tujuan dewa itu melakukan hal tersebut hanyalah untuk balas dendam. Maka dari itu, kekuatan si kunci sangatlah kuat. Ketika kekuatan si kunci diaktifkan, si pengguna dapat menyegel atau melepaskan kekuatan pinjaman orang lain. Dan juga si pengguna dapat menjadi dewa dari dewa sebelumnya. Tapi kesadaran dari si pengguna tidaklah menghilang. Untuk saat ini, orang yang diketahui memiliki kekuatan pinjaman si kunci ada dua orang, yaitu Ilpyo dan Lee Sun-jin. Kelas ke-6, original kekuatan pinjaman. Kekuatan pinjaman ini paling kuat di antara kelas lainnya, bahkan lebih kuat dari kelas ke-5 si kunci. Karena kekuatan pinjaman ini langsung diberikan oleh dewa sendiri kepada manusia.
Dan manusia pertama yang mendapatkan kekuatan pinjaman original ini adalah Ungyo. Selain kekuatan pinjaman ini kuat, kekuatan pinjaman ini juga bisa mengabulkan permintaan apapun baik dari permintaan si pengguna sendiri ataupun orang lain. Meski kekuatan original ini sangatlah luar biasa, namun ada bayaran yang sangat mahal yang harus dibayar bagi si pengguna untuk mengaktifkan kekuatan ini. Bayarannya langsung ke energi kehidupan mereka. Jadi, ketika si pengguna mengaktifkan kekuatan pinjaman original, maka si pengguna langsung menjadi lebih tua atau lebih muda, tergantung dari energi kehidupan dari si pengguna. Contohnya Ungyo, yang menggunakan kekuatan pinjaman original saat mengabulkan permintaan Morrijin. Seketika itu juga, dia langsung menjadi lebih muda. Jika teman-teman bertanya kepada Mimin, mana sih yang lebih hebat antara si kunci dengan kekuatan pinjaman original? Maka Mimin akan menjawab, tergantung si kunci. Kok bisa tergantung si kunci sih? Iya, kita lihat dulu pertarungannya itu bakal lama atau tidak. Kalau si kunci bisa membuat pertarungannya menjadi lebih lama, maka si kuncilah yang akan menang. Tapi kalau si kunci tak bisa bertarung lama, maka si kekuatan pinjaman original lah yang akan menang. Kalau diibaratkan itu, si kekuatan pinjaman original seperti meriam yang mempunyai daya ledak besar, tapi pelurunya sedikit. Sedangkan si kunci seperti AK-47, daya ledaknya kecil, tapi mempunyai banyak peluru. Lalu untuk tenaga hayati digunakan untuk memperpanjang hidup para dewa dan mensuplai kekuatan mereka agar mereka tetap kuat. Cara mendapatkan tenaga hayati ini, Raja para dewa membutuhkan batu energi sebagai mediator untuk menampung energi kehidupan manusia, sehingga mengakibatkan kehidupan manusia di bumi akan semakin pendek. Tenaga hayati ini berasal dari batu energi. Tujuan Mubong mencari si kunci adalah untuk membuka batasan yang diciptakan para dewa kepada manusia, sehingga manusia dapat melawan para dewa. Dengan demikian, Mubong dan rekan-rekannya dapat mengalahkan para dewa yang dianggapnya sendiri sebagai parasit. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.